penasaran nih ya, e-lovers. Tamu saya yang sebenarnya tiap hari tuh ya, dia ada di sini, juga apa ya, memberikan kontribusi buat saya dan teman-teman e-station semuanya. Ya, langsung saja bersama dengan Ayu yang sore hari ini bareng bersama kita di e-comment e-station Surabaya. Halo Ayu. Halo, sahabat e-lovers semuanya. Gimana kabar kamu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sepertinya tampaknya aura kamu aura yang memiliki sesuatu yang sangat bahagia gitu. Hai, ada apa? Karena hari ini dinyatakan lulus dari sekolah. Alhamdulillah. Ini hari ya pengumuman kelulusannya ya. Iya. Perasaan kamu ketika kamu mendengarkan itu seperti apa sih? Tadi sempat sedikit tegang karena sempat dikatakan ada beberapa nama yang dinyatakan tidak lulus. Sempat tegang. Berarti ceritanya di prank gitu ya? Sempat di prank. Terus. Tapi ternyata alhamdulillah hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi semuanya pada lulus gitu ya. Senang, sedih. Ini aku dari tadi rasanya mau nangis. Gitu ya. Tapi memang waktu kemarin ini ya nggak dikasih tahu gitu ya sama via sekolahan gitu ya. Enggak sama sekali karena kan kita juga sekolahnya dalam masa online, masih pandemi daring gitu ya. Terus kayak juga merasa sedikit ini sih kurang euforianya untuk kelulusannya, tapi alhamdulillah tidak menghilangkan rasa syukur, tidak menghilangkan rasa seneng semuanya. Jadi ya alhamdulillah tahun ini bisa lulus semua 100%. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kamu sekolah di mana sih? Aku sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Itu mana itu? Di Jalan Kapasan. Oh, di Kapasan ya. Itu SMK Muhammadiyah 1 ya. Iya, benar. Dan itu ada berapa jumlah itu siswanya yang SMK ini? Kalau untuk angkatannya tahun ini kurang lebih sekitar 300 atau berapa gitu ya. Cukup jadi banyak sekali ada ya. beberapa jurusan. Jurusan yang saya pilih itu saya dari multimedia. Oh, di multimedia. Ya, itu ada sekitar 60-an. Terus habis itu ada perbankan syariah, ada TKJ, ada akuntansi. Itu semuanya ya lumayan cukup banyak untuk tahunku. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan selama kamu bersekolah ya, 3 tahun ya, jangan sampai 4 tahun. 3 tahun aja ya cukup ya SMK itu ya. Tahun selanjutnya kuliah. Iya, betul sekali. Kamu milih SMK itu pemikiranmu kemarin waktu kelas 1, kelas berapa ya kalau ya anggap aja itu kelas 1 ya. Kelas kelas 10 lah. Kelas 10, yes, oke. Nah, kalau kelas 10 waktu itu kamu memilih SMK itu apa sih pemikiranmu yuk? Aku memilih SMK itu karena memang disiapkannya untuk lulusannya sebagai pekerja. Karena memang mungkin dengan menjadi lulusan yang SMK, saya jadi punya lebih banyak potensi. Di sekolah potensi saya akan terus diasah. Berbeda dengan SMA yang mungkin lebih banyak teorinya dan prakteknya pun hanya mungkin sekedar IPA dan juga IPS. Kalau untuk SMK itu kan memang benar-benar dipersiapkan untuk kerja. Ada prakrinnya, ada magangnya, ada semuanya seperti ekstrakurikulernya itu juga bisa bermanfaat untuk setelah lulus nanti itu jadinya nggak bingung harus mau kemana gitu kalau dari SMK, meskipun memang seharusnya tetap lanjut kuliah untuk pendidikan yang selanjutnya, tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin lulus sekolah SMK pinginnya mau istirahat dulu, mau kerja dulu, ya sudah, itu SMK menurut saya pilihan yang tepat. Karena saya sendiri sekarang ada di station juga karena dari bekal sekolah saya yang alhamdulillah kayak editing video, editing foto, siaran dan segala macamnya itu sudah diajarkan di sekolah. Jadi tidak harus bingung cari aku bisa apa ya, aku kerja apa ya, seperti itu. Jadi
sekarang ini penerapan di istilahnya penerapan di lapangannya ya. Iya benar. Dan kamu memilih multimedia ya tadi ya. Iya. Itu kenapa itu? Apakah memang sekarang ini eranya era multimedia atau seperti apa? Teknologi yang canggih gitu atau gimana yuk ceritanya yuk? Jadi dulu itu aku masih waktu lulus SMP itu tuh sebenarnya masih bingung mau lanjut SMA atau SMK, tapi dari ayah itu sempat bilang kalau udah lanjut aja di Muhammadiyah lagi seperti itu. Lalu di Muhammadiyah kenal di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya ada beberapa jurusan. Nah di situ ada multimedia. Di situ dari ayah itu kasih saran ke aku bahwa multimedia itu nantinya kerjanya itu insya Allah itu nggak terlalu berat buat kamu, nggak terlalu yang banyak keluar tenaga gitu. Kamu mungkin cuma duduk terus habis gitu sisanya kamu tinggal asah kekreativitasanmu gitu. Karena kan multimedia juga cabangnya itu besar, ada di komputer, ada tentang fotografi, videografi, segala macam. Yang penting itu apa ya, dia bersambungan dengan media yang itu juga apa ya, dari situ juga saya sudah sebelumnya tuh sudah punya cita-cita untuk aku pingin jadi broadcaster seperti itu. Dan itu kesampaian ya sekarang ini ya. Alhamdulillah ada jalan dari ada Allah. Jalan juga ya gitu ya. Ya. Jadi itu ya Ilovers ya, sebuah cerita yang tentu memiliki motivasi yang besar sekali, dan motivasi yang besar itu ya yuk ya, itu didukung dengan semangat kita gitu ya yuk. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti orang tua, teman-teman gitu ya. Semuanya. Nah yuk, setelah kamu merasakan ini, kamu kan 1 tahunan ya untuk belajar daring itu ya, perasaan kamu, hati kamu gimana yuk? Ini sih agak panjang ya kayaknya kalau tanya-tanya tentang sekolah daring itu, jadi lebih banyak kayak nggak sekolah gitu rasanya kalau sekolah daring itu, karena pendidikannya tuh pelajarannya tuh bisa kan memang via Zoom, via Google Meet, jadi itu bisa diakses di mana aja. Jadi ada juga beberapa kesempatan itu yang mungkin jangan ditiru sih, tapi saya sempat liburan sambil sekolah waktu ujian itu tetap bisa enak. Positifnya adalah kita bisa sekolah di mana aja asalkan tetap bawa seragam, atau mungkin kita tetap bawa peralatan sekolah. Nah kalau negatifnya itu banyak materi-materi yang seharusnya itu diterangkan secara langsung itu gak bisa diterangkan via virtual. Lalu juga kalau lewat Zoom kalau lewat Google Meet itu kadang juga terbatas, ada yang datang masuk kelasnya itu juga sedikit, nggak semuanya gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya disayangkan, kenapa kok harus sekolah online, tapi ya karena memang kita sama-sama tahu ini pandemi, kita nggak bisa tatap muka, ya sudah tetap berusaha untuk kasih semangat ke diri sendiri untuk ayo tetap sekolah meskipun ada banyak cara untuk bolos seperti itu. Nah gitu ya Ilovers ya, banyak cerita-cerita suka dukanya ya ketika kelas 10, kelas 11 aman gitu ya. Iya. Apalagi kalau SMK itu baru kerasa pendidikan yang benar-benar sekolah, duduk di bangku itu kelas 10. Lalu di kelas 2 itu nanti ada magang. Di kelas 3 baru praktek-praktek seperti itu. Dan kamu sendiri ketika masuk belajar di E-Station tentu senang sekali gitu ya, dihadapkan dengan sebuah sebuah realita yang benar-benar ini loh, sebuah kerja, sebuah tanggung jawab kamu gitu ya. Iya. Waktu masuk di station itu aku sempat dari awal itu memang sudah ada niatan untuk aku pingin deh jadi penyiar radio, atau aku pingin mencoba terjun ke dunia media seperti itu. Lalu pas di sini dikasih tahu sama Pak Jo sama Mas Sutra itu bahwa pekerjaannya tuh ternyata ya ini yang sehari-hari diajarkan oleh sekolah, seperti editing video, terus editing foto segala macam itu. Iya bener-bener
nggak mengalami banyak kesusahan sih, karena kan memang sudah dipelajari sebelumnya seperti itu. Hanya penerapan atau untuk mengaplikasikan ilmumu Ya. di dunia kerja itu kan baru ini hari gitu ya. Iya, benar. Oke. Wah, banyak sekali ya, yuk ya. Pengalaman-pengalaman yang kamu dapetin gitu ya, yuk ya. Selama kamu belajar, kamu juga menimba apa ya, pengalaman begitu ya. Iya. Dan ini merupakan kesempatan kamu untuk bisa mencapai sebuah keinginan kamu. Kamu tadi kepingin siaran begitu ya? Iya, aku pingin apa ya, jadi seseorang yang bisa menyebarkan informasi positif untuk orang lain. Ya, kalau sekarang mungkin ya medianya ada lewat radio, televisi, wartawan dan segala macam. Nah, yuk aku boleh tahu sih kalau gaya kamu bersiaran sendiri kayak gimana yuk? Mungkin boleh dong, kita semuanya pengen tahu gaya kamu kayak siaran. Kita pakai e-lovers yuk ya. E-lovers dan acara kita di acara atau program kita di e-comment e-station Surabaya. Nah, ajakin dong untuk e-lovers yang lainnya mungkin pengen join bersama kita, bisa disebutin ini yuk. Iya, oke. Nomor WhatsApp-nya kita. Boleh. Oke. Oke, 1, 2, 3. Hai lovers semua, ketemu lagi bersama saya Ayu Dina Anggraini di E-Station Surabaya. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih banyak di program e-comments. Untuk sahabat e-lovers semua yang mau join bersama kita bisa hubungi di 081361861247. Nanti kita bakalan ngobrolin banyak hal tentang apa saja boleh di program e-comments seperti itu. Wow, ternyata boleh juga tuh ya. Itu tinggal diasah aja yuk ya, diasah dan bisa juga jam terbang yang boleh juga tuh ya. Nanti bisa itu bersiaran langsung gitu yuk. Iya. Nah, yuk dari pengalaman-pengalaman kamu atau kamu pernah belajar ya, ini kan kamu masih dalam rangkaian belajar nih ya ceritanya. Nah, ini ada pengalaman-pengalaman buat kamu sendiri sejauh ini seperti apa yuk? Ini pengalaman selama di station. Belajar? Selama belajar. Pengalaman yang paling berkesan buat saya pas belajar di sekolah pertama itu waktu mulai belajar tentang editing video. Itu tuh sebenarnya gak terlalu banyak yang diberikan sama sekolah, tapi juga mungkin di situ adalah pesan dari sekolah adalah kamu di SMK itu disiapkan untuk kamu bisa sendiri, kamu munculkan inisiatifmu sendiri, lalu coba-coba. Terus ada juga temen yang bilang editing video itu kayak main puzzle. Jadi kalau kamu editing video apa aja itu udah gak usah ngikutin yang seharusnya gimana, yang penting kamu kreatifnya kayak gimana. Di situ adalah tempat kamu untuk nunjukin bahwa aku pingin bikin video yang seperti ini, seperti itu. Kalau dalam hal belajar di station sendiri, sejauh ini aku lumayan dapat banyak ilmu, karena apalagi kayak siaran itu kayak teknik vokalnya, terus habis gitu untuk pembuat naskah siaran dan segala macam itu belum di sekolah itu masih belum diajarkan, dan alhamdulillahnya di station ini aku dapat ilmu tentang itu, seperti itu. Jadi banyak sekali ya yuk ya untuk belajar di sini yuk ya. Iya. Nah yuk aku boleh tahu juga tuh ya, kalau di sekolah sendiri belajar multimedianya itu dari guru apa itu, praktisi atau seperti apa yuk? Kalau sejauh ini sih dari guru per ini sih ya, per jurusan. Jadi memang ada guru-guru yang memang khusus untuk videografi, ada guru-guru yang memang khusus untuk teknik jaringan, ada guru-guru yang memang khusus untuk intinya lebih difokuskan satu guru untuk satu ke itu, seperti itu. Nah, Ilafas ya, kalau ada di antaranya Anda ingin berkomentar atau pengen bercerita sih ya tentang kelulusan ini masih belum masuk di lulusan ya
lovers ya. Jadi silakan saja kalau Anda ingin join melalui WhatsApp juga boleh ya di 081361861247 atau Anda langsung di Facebooknya e-station ya. Boleh-boleh saja. Saya juga akan berikan ini linknya e-station yang nanti bisa Anda gunakan. Ini ada yang sudah memberikan like ya, yuk ya. Untuk perjumpaan kita ini bentar yuk ya. Oh, ini ada siapa nih ya? Mbak Ika. Mbak Ika yang sudah memberikan like di sore hari ini yuk. Ya. Thank you banget ya. Telah memberikan like buat kita semua di acara e-comment. Nah, silakan kalau Anda ingin berkomentar melalui atau topik pembicaraan kita, mungkin zaman sekarang yang namanya kelulusan udah nggak jadi wah seperti dulu. Beda ya, beda zaman, beda juga gaya atau style setelah dengar pengumuman kelulusan sekolah. Iya. Sore ini saya dan Ayu ini mengajak Anda untuk bercerita santai yuk ya tentang zaman Anda saat setelah dengar pengumuman kelulusan sekolah. Iya. Nah, kalau aku dulu yuk ya, kalau aku dulu ceritanya kalau ada yang coret-coretan gitu ya. Iya, Nah ini kan beda sekali yuk ya. Sekarang nggak ada tuh yang namanya coret-coretan. Nggak boleh malah Nggak boleh ya trek-trekan di jalan karena melampiaskan atau menuangkan rasa happy-nya ya saat-saat kelulusan. Nah ini gimana ini yuk di zaman kamu sekarang ini? Tadi kan sempat virtual gitu ya. ya. Ini gimana nih yuk perasaan kamu yuk? Kalau itu sih gini, tadi pesan dari ibu kepala sekolah yang benar-benar saya ingat itu, beliau mengatakan bahwa apa ya, jangan rayakan kelulusan ini sebagaimana kamu mendapatkan sebuah berkah. Terus gak perlu untuk coret-coretan, gak perlu untuk kamu trek-trekan, atau yang penting kamu tetap apa ya, karena kamu sudah diberi kelulusan berarti ini adalah amanah kamu untuk melanjutkan pendidikan, untuk melanjutkan kamu ke jenjang yang selanjutnya. Jadi ya di apa ya, biasanya lebih ke dijalani yang ya segimananya aja, nggak usah yang berlebihan seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, e-lovers ya. Tidak ada hal-hal yang begitu apa ya, menonjol gitu ya. Nggak usah sih sepertinya, karena kan kita juga dalam masa pandemi, kita juga harus kalau kita coret-coretan daripada bajunya dicoret-coret kan lebih baik tuh seragamnya diberikan kepada saudara kita yang mungkin setelah ini mau lanjut sekolah, biar seragamnya bisa digunakan lagi sama adik-adik kita gitu ya. Gitu. Jadi nggak dibuang-buang gitu, meskipun memang seharusnya coret-coretan itu seru loh gini. Kita ada cara lain untuk merayakan itu, mungkin dengan foto bareng atau mungkin makan-makan bersama. Yang penting adalah momennya kita masih tetap bersama teman-teman. Kita juga masih apa ya, berusaha untuk memaknai kelulusan ini sebagaimana kita kalau dapat hadiah dari orang seperti itu. Jadi itu ya, kita itu harus bagaimana caranya, kita nggak usah berlebihan, kita nggak usah yang sangat happy banget gitu loh ya. Sehingga kita juga nggak terlalu gimana-gimana ya, apalagi di saat-saat seperti ini tuh adalah masa-masa pandemi yang tentu kita harus bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita, begitu ya. Benar sekali. Nah, kalau boleh tahu yuk, omong-omong ini guru yang paling spesial di hatimu yuk, siapa sih yuk? Guru yang paling spesial di saya itu ini sih ibu kepala sekolah yang dulu waktu kelas 10 itu beliau ngajarin desain grafis, dimana beliau mengajarkan tentang menggambar. Di situ saya diajarin untuk, yang saya sangat ingat itu waktu diajarin sama beliau tentang menggambar kepala. Itu beliau benar-benar dengan sabarnya ngajarin teman-teman yang sebelumnya memang ya bisa menggambar tapi tidak sesuai tekniknya begitu, tapi dengan oleh beliau itu diajarkan dengan
sabar sekali, sampai ada teman saya yang apa ya kasih sebutan ke Bu Reni ini sebagai guru TK karena ngajarin gambar. Oh gitu. Iya. Sampai seperti itu ya. Iya, terus dan selalu tiap kali pelajar atau tiap kali pelajaran mesti menggambar terus begitu ya. Iya, karena kan memang materinya mata pelajarannya adalah desain grafis yang memang khusus untuk menggambar. Terus untuk guru lainnya itu ada Pak Hulam, ada Bu Ratna, guru matematika yang benar-benar apa ya? Beliau ngajari matematika tentang yang biasanya guru-guru itu matematika biasanya gak jauh dari yang jahat lah ya biasanya gitu. Tapi kalau sama Bu Ratna itu benar-benar gini loh nak, pelan-pelan gitu. Itu yang bener-bener, karena menurut saya kalau guru yang ngajarnya terlalu keras itu ujung-ujungnya adalah si muridnya nggak dapat ilmu, si muridnya jadi males sama si guru gitu. Terus sama ini juga, sama guru BK. Guru BK ini bener-bener kesayangannya teman-teman satu sekolah, satu angkatan, meskipun mungkin sering dijailin tapi beliau bener-bener sabar banget sama teman-teman gitu. Nah kalau tadi yuk kamu bilang bahwa di multimedia kemudian kamu pengennya tuh pengen jadi atau pengen belajar broadcast atau kepengen jadi pengen siaran begitu ya. Ini kan enak mana sih multimedia sama siaran yuk kalau menurut kamu yuk? Menurut aku kalau ditanyain enak mana, dua-duanya enak sih. Soalnya kita apa ya, sejauh ini yang sudah bisa saya simpulkan itu kalau kita bekerja dengan bahagia, kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan dengan bahagia, lalu kita menguasai paham dengan bidang yang kita kerjakan itu ujung-ujungnya ya nggak ada capek, nggak ada rasa aduh bingung atau kadang sampai ada yang stres kerja gitu, enggak sih. Karena kalau kita ditanya lagi multimedia sama siaran ya keduanya itu saling bersinambungan antara multimedia dan juga siaran, karena keduanya itu dua hal yang sama-sama memberikan informasi ke orang lain, cuman dengan cara yang masing-masing begitu. Kalau boleh tahu yuk, kalau kamu di sekolahan selain kamu belajar di multimedia, kemudian kamu pernah nggak mendapatkan ilmu soal bagaimana apa ya ngomong di hadapan umum gitu yuk? Mungkin public speaking. Kalau public speaking sih kayaknya belum pernah ya kalau dari sekolah. Tapi sejauh ini aku public speaking itu belajar dari organisasi. Dari organisasi lalu belajar untuk ya coba-coba sendiri. Karena di organisasi itu kita kan memang diajarinya apa ya? Itu kan organisasi suatu pelajaran yang nggak kita dapat di sekolah. Nah di situ tuh kadang kita belajar untuk gimana caranya kita komunikasi sama banyak orang, terutama kayak kalau misalnya kita lagi ada audiensi atau kita sedang ketemu sama orang-orang, itu kan kita kayak mewakili gitu tuh kan. Nah itu tuh otomatis kayak public speakingnya ya terasa sendiri gitu. Terus juga dari organisasi itu aku juga jadi belajar gimana caranya jadi MC, terus gimana caranya apa ya membagi waktu dan segala macam yang hal-hal itu tidak diajarkan di sekolah gitu. Jadi sebenarnya ya sekolah juga memberikan ilmu, tapi ada beberapa ilmu yang tidak didapatkan di bangku sekolah gitu. Banyak hal ya, e-lovers ya, kelulusan itu sesuatu hal atau ending yang paling luar biasa dan selalu teringat buat kita semuanya. Kalau tadi banyak sekali yang disampaikan atau diceritakan oleh Ayu bahwa kelulusan saat ini memang berbeda sekali di zaman-zaman sebelumnya. Karena memang kelulusan sekarang ini adalah kelulusan yang harus kita jaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti halnya wabah COVID-19 yang kini masih juga berada di sekeliling kita. Bagaimana kita caranya untuk bisa menjaga diri kita? Ya itu tadi seperti ceritanya Ayu, kelulusan ini pakai daring ya atau pakai Zoom gitu ya, sehingga itu bisa menangkal ataupun juga bisa mencegah begitu ya terjadinya euforia kelulusan yang tidak diinginkan. Ngapain juga kita kelulusan memakai coret-coret yang sayang sekali bajunya.
harusnya bisa dipakai diberikan kepada adik-adik kita atau Benar. yang membutuhkan gitu ya. Iya, benar. Atau mungkin juga ketika kita berjalan gitu ya, trek-trekan gitu dan bisa mengganggu banyak orang. Kalaupun jatuh nanti kan kita yang rugi sendiri. Iya, ya. jadi nggak bisa lanjut kerja, nggak bisa lanjut Betul. kuliah kan. Atau mungkin juga dengan cara minum-minum. Itu juga salah banget. tidak, Narkoba no Jangan, gitu ya. jangan. No gitu ya. Tidak ada party-party setelah kelulusan. Oke teman-teman. Aduh, sedang no party di saat kelulusan ya. Iya, Eh. sewajarnya saja. Karena kan kita harus mempersiapkan diri kita karena sebentar lagi kita akan memasuki dunia pekerjaan, dunia kuliah. Banyak yang harus dipersiapkan. Jadi jangan bahagia yang berlebihan karena yang lebih-lebih itu nggak baik. Gitu. Bisa diulangi lagi yuk kalimat yang terakhir kamu yuk. Karena yang yang dilebihkan itu tidak baik. Oke, teman-teman. Cuman gitu aja. Ya, benar ya yuk ya. Kita juga sambil nunggu siapa ini? Siapa ya, guru ya? Iya, dia guru Ini saya. masih belum join ke kita nih Iya, ya. iya. Dan kita coba untuk nanti yuk ya setelah jam 5-an kita masuk dalam e-talk nanti. Jadi kita tunggu saja nanti. Oh wis, alhamdulillah. Pasti ini dengan Bu siapa ini? Cowok atau cewek? Sebentar ya, kita coba dulu. Nah, Ilovers ya, saya kehadiran tamu spesial saya di sore hari ini dengan Ibu siapa ini ya? Bapak. Oh, Bapak ya? Iya. Dengan Bapak sebentar, saya langsung saja menuju ke virtual station. Bentar. Halo, assalamualaikum. Oh, masih di mute ya. Nah, Ilovers ya, kita tunggu saja tamu spesial kita di sore hari ini dan masih di suasana kelulusan ya untuk SMK. Ya, benar. Dan kali ini Ayu, nama kamu siapa Yuk? Saya Ayu Dwi Nur Anggraini. Ayu Dwi Nur Anggraini lulus alhamdulillah untuk hari ini dan masih belajar terus di station dan tentu masih juga melakukan rencana-rencana kedepannya bagaimana untuk kuliahnya begitu ya? Iya benar. Alhamdulillah kita langsung saja menuju ke Pak siapa ini? Ada Pak Arfan. Pak Arfan, halo ini Pak Arfan ya. Halo, assalamualaikum Pak Arfan. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya Pak Arfan? Alhamdulillah baik Bapak. Lagi di kantor, ini lagi di sekolahan ini Pak Arfan? Betul sekali Pak, lagi di sekolah di SMA Desa. Oke, ini kalau Pak Arfan ini sebagai apa ini Pak Arfan? Kalau di sekolahan? Kalau saya sebagai kepala program karya akuntansi. Kepala program? Karya akuntansi. Oh, oke. Ya, Pak Arfan ya. Terima kasih sekali ya Pak Arfan ya, karena sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk ngobrol santai bersama saya Yohan yang ada di Station Surabaya dalam jumpa e-comment ya Pak Arfan ya. Nah Pak Arfan, bagaimana ini kelulusan hari ini SMK Muhammadiyah 1 Kapasan ya? Ini semuanya pada lulus semuanya atau gimana ini Pak Arfan? Alhamdulillah Bapak, 100% dari seluruh siswa kami menyatakan lulus Bapak, seperti itu. Dan apa yang menjadi hal yang sangat menarik saat kelulusan tadi yang tadi ya Pak Arfan ya? Betul Bapak, jadi sangat menarik sekali tadi kita melakukan pengumuman kelulusan pertama kali juga melalui virtual di mana pengumumannya dilakukan dengan metode Zoom juga seperti itu Bapak. Dan kenapa ini Pak Arfan dilakukan secara virtual? Mungkin bisa sedikit diceritain Pak Arfan. Dan jadi di sisa berkat itu juga di pengumuman kelulusan juga banyak sharing dengan para alumni kita yang sudah dinyatakan lulus, di mana mereka juga banyak yang sudah terima bekerja Bapak seperti itu. Dan banyak yang melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri juga Bapak. Jadi mereka banyak juga lulus itu sudah ada yang keterima bekerja, keterima di perguruan tinggi juga Bapak seperti itu.
Dan apa Pak Arfan yang ada di hati Pak Arfan sendiri selaku seorang guru ketika melepas para siswa ini, Pak Arfan? Dalam rangka melepas siswa kami ke dunia profesional Bapak ya, terutama ke dunia kerja, tentunya kami mengharapkan lulusan kami itu tidak melupakan terutama bahwa pekerjaan nantinya itu adalah suatu amanah, dan tentunya kita mengharapkan bahwasanya lulusan kami ini adalah lulusan yang amanah baik secara pekerjaannya nanti ataupun tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Bapak. Jadi bukan hanya ditekankan dari sisi knowledge-nya saja, keahliannya saja, tetapi yang paling utama adalah kemampuan spiritualnya Bapak. Karena kan memang sekarang spiritual itu sudah mulai dikesampingkan oleh beberapa masyarakat kita dalam dunia kerja seperti itu Bapak. Ini kan berbeda sekali dengan beberapa tahun yang lalu ya Pak Arfan ya. Kalau melihat kita pengumuman kelulusan itu selalu diwarnai dengan wow gitu ya, party dan sebagainya. Dan kita sudah 2 kali ini ya Pak Arfan ya melakukan virtual seperti ini untuk kelulusan ya Pak Arfan ya. Betul sekali Bapak, jadi sudah 2 tahun ya Pak dalam berjalan, berjalan ini kita melakukan pengumuman ini dalam situasi secara daring tentunya, karena kan masih tahap social distance seperti itu. Ada perasaan rindu ataupun juga kangen Pak Arfan melihat siswa-siswa yang tentu menjadi apa ya biasanya kumpul bareng, belajar bareng ya, mungkin boleh ya guru sedikit memarahin siswanya karena siswanya tidak menurut atau melanggar. Ini ada rasa rindu nggak sih Pak, perasaan Bapak? Tentunya Bapak, kita sangat merasakan sesuatu yang sangat apa namanya ya, sesuatu yang gila Bapak seperti itu. Karena biasanya kita melakukan pembelajaran itu secara tatap muka, tapi apa namanya sekarang kan kita tidak ketemu langsung, sehingga rasa bukan lagi hanya rasa rindu, tetapi juga rasa silaturahmi itu sepertinya agak berkurang Bapak. Jadi memang kalau dikatakan rindu, tentunya kami menginginkan pembelajaran kedepannya ini adalah tatap muka, karena siswa itu jangan sampai putus silaturahminya Bapak seperti itu. Jadi kita menantikan nanti kedepannya semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kerinduan itu terlunasi seperti itu Bapak. Jadi intinya bahwa Pak Arfan bersama dengan guru-guru yang lain ini rindu ya dengan hadirnya para siswa di sekolahan gitu ya Pak Arfan ya. Betul sekali Bapak. Jadi banyak hal-hal sebenarnya kalau kita bertatap langsung bercengkrama langsung dengan siswa itu, di mana terkadang ide-ide kreatif itu kan lebih baik sebenarnya kalau kita bertemu secara tatap muka langsung dibandingkan secara daring. Kenapa? Karena terkadang ide itu kan bersifat sementara Bapak ya, muncul tiba-tiba aja. Tapi kalau misalkan kita daring kan tapi jangan lupa seperti itu. Dan sekarang ini banyak sebenarnya siswa itu memiliki ide hanya karena keterbatasan apa namanya adanya pandemi ini, sehingga ide yang mereka miliki untuk melakukan inovasi terutama di bidang kreativitas itu sepertinya mulai terbatas seperti itu Bapak. Jadi memang sangat betul bukan hanya kerinduan, tetapi sepertinya kreativitas itu dan ide itu bisa jadi tidak sempurna eksekusinya akibat adanya pandemi seperti itu Bapak. Sehingga perlu memang ke depan ada yang namanya tatap muka secara langsung, apalagi kita ini adalah sekolah kejuruan di mana untuk pembelajarannya itu adalah 70% praktek dan 30% adalah teori seperti itu. Iya. Baik kalau gitu Pak Arfan pasti rindu dengan yang satu ini ya. Ini mungkin Pak Arfan tahu siapakah dia. Mungkin bisa dilihat ya Pak Arfan ya di monitornya Pak Arfan. Dengan yang satu ini kenal Pak Arfan? Oh ya Pak, siswa kami Ayu Pak ya, betul. Dengan siapa sih Pak Arfan itu? Dengan Ayu Pak, dari kelas multimedia 3 Bapak.
Multimedia juga, multimedia juga. Sudah kalau pas masa pandemi pernah bertemu dengan Ayu, Pak? Sama sekali belum pernah seperti dengan Ayu, Pak. Makanya kami merindukan tadi waktu kelulusan, kami sangat merindukan, walaupun ini dan bahkan dari pun ini tidak semua kita bisa terbang karena kebetulan Ayu itu kan berada di jurusan multimedia, sedangkan saya berada di pengadilan bidang akuntansi, sehingga yang biasanya saya bisa memperhatikan Ayu dari proses pembelajarannya, tapi saat ini karena adanya pandemi sehingga saya benar-benar tetap langsung dengan Ayu seperti itu, sehingga mungkin silaturahimnya mungkin agak sempat kurang baik gitu. Iya. Saya rasa memang pandemi ini sangat menurunkan rasa silaturahimnya kita, seperti itu. Membuat rindu kita semuanya gitu ya Pak Arfan ya. Baik Pak, dengan masalah sisa kita yang notabene punya kreativitas tinggi dan sebenarnya juga memiliki keceriaan tersendiri kalau datang ke sekolah seperti itu Bapak. Jadi mereka itu membawa suasana yang betul-betul membuat sekolah itu menjadi lebih berwarna seperti itu Bapak. Pengen tahu Pak Arfan, Ayu bagaimana siarannya di station Ayu, tapi sebelumnya kamu rindu nggak dengan guru-guru kamu yang ada di sekolahan Yuk? Jujur sih rindu banget karena belakangan terakhir itu ketemu sama guru-guru cuman untuk datang ke sekolah, bimbingan jurusan, setelah itu langsung harus pulang, jadi nggak bisa berinteraksi lama sama guru-guru. Disapa dong guru-guru yang ada di sekolahan. Pak Arfan, para guru masih ada di sekolahan Pak Arfan? Untuk sini sekarang mungkin kalau ada guru favorit itu kebetulan ada di sini Pak. Ada sebagian ya. Ada Pak Bulang Pak, mungkin kalau Ayu paling dekat sama Pak Bulang Pak, mungkin sebagai guru favoritnya Pak. Nah sekarang ini yuk bisa dong disampaikan salam kamu, terima kasih gitu. Ini ucapan terima kasih untuk guru-guru gitu dah. Oke, untuk Bapak Ibu guru di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas banyak-banyak ilmunya, atas banyak-banyak kesabarannya, atas banyak-banyak pengalaman yang sudah dibagi ke saya pribadi dan juga ke teman-teman semua. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak dan juga Ibu bisa bermanfaat untuk kami semua, bisa menjadi berkah untuk Bapak Ibu dan juga berkah untuk saya dan juga teman-teman. Kayaknya kalau bahas soal guru-guru tuh kayak saya agak sedih gitu. Soalnya kerasa sekolah itu kayak gak kerasa gitu, terus tiba-tiba harus lulus itu ya sedikit gimana gitu rasanya. Gitu ya. Oke. Nah ini ada satu lagi nih yang muncul di tengah-tengah kita. Ini, halo, selamat sore. Ya, selamat. Ya. Halo, selamat sore. Oke. Yuk, berarti seperti itu ya. Ini kamu yuk ya, pemberianmu kepada para guru yuk ya, yang pernah mengajar di sekolahan kamu. Kamu sedih nggak sih yuk? Sedih dari tadi. Kayak tadi Pak Jo juga tahu waktu saya pengumuman kelulusan agak sedikit shock. Karena ya gitu. Rasanya dari tadi kayak pingin nangis gitu, tapi ya udahlah. Alhamdulillah lulus ya. Iya. Lulus 100% gitu ya. Ya alhamdulillah. Dan harus ini ya, kamu harus membawa alma matermu sendiri ya. Iya benar, ada nama yang harus saya jaga baik-baik. Nah sekarang ayo kamu boleh dong siaran sedikit di station gitu ya, pakai station e-lovers gitu. Hai, apa kabar semuanya teman-teman yang ada di SMK 1 Muhammadiyah. Sapa teman-teman. Pak Alvan didengarin ya cara siarannya si Ayu ya. Oke. Iya. Boleh langsung nih. Oke.
Hai lover semua, terlebih khusus untuk teman-temanku di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya angkatan 2020-2021. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas kelulusannya teman-teman. Ya meskipun kita mungkin jarang ketemu dan setelah ini mungkin akan lebih sulit lagi untuk ketemu, tapi semoga harapanku teman-teman di sana dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan yang cukup supaya teman-teman masih bisa terus berbuat baik kepada orang lain. Selamat melanjutkan kehidupan setelah sekolah, selamat bertemu dengan banyak kepusingan-kepusingan. Ya semoga teman-teman bisa selalu tetap dalam keadaan yang baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gitu. Baik kalau gitu yuk terima kasih ya. Pak Arfan. Masih mendengarkan Pak Arfan? Halo? Pak? Iya, masih mendengarkan ya. Nah itu tadi suaranya si ini Ayu Pak ya di siaran di Station Surabaya. Nih kapan-kapan bisa Pak Arfan bisa tengok Ayu di Station Pak di Citu Mall lantai 3 area KD27 Pak Arfan. Baik Pak. Oke. Dan segala informasi juga Bapak untuk di lulusan kami, sebenarnya kan banyak lulusan kami tidak mengetahui juga informasi terkait dengan SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Bahwasanya SMK kami sekarang itu termasuk sekolah pusat keunggulan dari Dirjen Vokasi Republik Indonesia Bapak. Jadi itu sekarang sekolah kami ini masuk dalam pusat keunggulan Bapak atau Center of Excellence untuk kategori SMK di Indonesia Bapak. Oke. Sebagai alumninya nanti sudah bangga bahwa dia adalah lulusan dari sekolah pusat keunggulan di Indonesia. Baik. Baiklah kalau gitu Pak Arfan, terima kasih ya Pak Arfan ya sudah bersama kami di Station Surabaya dan sukses selalu buat Pak Arfan dan teman-teman. Dan ini ayo saya gondolnya dulu ya Pak Arfan ya, ini saya ajak siaran di Station ini Pak Arfan. Terima kasih Pak Arfan waktunya bersama kita di Station. Mungkin Ayu bisa melambaikan tangan yuk kepada Pak Arfan. Terima kasih Pak Arfan, Pak Hulam, Bu Reni, Pak Irfandi dan semuanya yang saya hubungi mendadak kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Baik Pak Arfan, terima kasih waktunya. Salam buat teman-teman di SMK 1 Muhammadiyah Surabaya dan sukses selalu, jaga kesehatan dan yang penting kita sehat ya. Semangat terus Pak Arfan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Iya, itu tadi obrolan saya bersama Pak Arfan ya yang begitu luar biasa sekali semangatnya dan tentunya ini menjadikan sebuah hal tersendiri buat kita semuanya ya Ilovers ya, karena dengan hadirnya guru kita semakin juga menyenangkan ya Yu ya. Benar sekali. Ayu kayaknya sedih banget nangis-nangis gitu ya. Oke, yuk kita closing terlebih dahulu ya. Ini saya lebihin ini 9 menit ini untuk perjumpaan kita ya di jam 5 ya. Jadi ini sebenarnya udah masuk di e-talk ya. Tapi is okay buat kamu. Khusus yang penting nih. Yang penting Ayu belajar dengan semangat dan giat pasti akan memperoleh sesuatu hal yang sangat berharga buat diri kamu sendiri. Amin. Dan keluarga kamu, orang tua kamu. Amin. Dan sebagainya, teman-teman yang ada di sekitar dan juga para guru kamu juga ya. Amin, amin. Baik, yuk sekarang closing diri kamu yang menyampaikan. Dari saya? Iya. Oke. Ya, e-lovers semua, kita sudah ada di closing time bersama saya Ayu Junanggrani dan juga Pak Jo. Pak Jo. Sutra tua banget Pak Jo. Pak Jo. Terus, oke. Sampai jumpa di program e-station yang selanjutnya dan tetap di e-station Surabaya. You're here.